Gangsal sekawan 3 kali setunggal narbuka ing carita. Ya, malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita wayang. Cerita apa toh? Ndak do bingung, ndak do bingung. Cerita tentang pramugari negari Ngamarta. Berat ini. Pramugari singkatan dari Pramunagari Negari Amarta. Adalah kumpulan para pemuda barisan terdepan, barisan pelindung negara Amarta. Dari Antareja, ono Gatotkaca, ono Antasenane, ono Abimanyune, ono Wisanggenine, pokoke cah-cah nom, anak-anake Pandhawa kabeh sing sedya labuh labet bela bangsa. Waduh, labuh bela bangsa. Abot iki. Salah ngene abot. Aku meneh. Iki sing ngisor lho iki. Apa disalahe kuwi? Oh, labuh labet bela bangsa itu adalah membela tanah air, membela negara. Makanya jadilah cah enom sing kudu tangguh, sing kudu tanggap, setya bela bakti kok setya bela bakti marang Sang Prabu. Itu kayak apa itu ya? Maksudnya setya marang Sang Negara. Mula kaya pramugari ing Ngamarta. Ya kuwi tema kali iki Punggawa kang pinilih. Untuk Indonesia kita punya semua, 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Sareng hosing bagus dhewe. Bagus dhewe nih. Didelok saka sedotan semua. Masuk. Nek kancane bagus dhewe. Bagus dhewe. Wangi ra ketang saiki mambu oli sini. Lah ya gedhoe ini kok. Aku cibusi ya. Kunci busi. Kula masukana sapa? Masuk. Oke. Sareng wonten ing Panda podcast anak Desa. Kula biasa ditemani Mas notulen Ya, notulen yang sekarang tulis-tulis ya. Tulis. Nah, cuma nggak pakai laptop. Nggak pakai laptop. Punggawa kang pinilih saiki sing arep kita odel-odel. Oh, Punggawa kang pinilih. Pinilih. Aku sebetulnya agak grogi. Kenapa? Begitu masuk jebret ijo-ijo semua kan. Menakutkan Waduh. semua ya. Malah kayak aku neng Kodim habis demo. Kelingan demo. Kelingan biyen. KSBB. Kelingan sing biyen. Sekarang ada barisan relawan Tas Kombang. Nah, kita harus kenalan dulu, Mas. Ya. Mulai dari mana ya? Mulai dari tadi komandan. Jangan dari tadi, Mas. Dari tadi hujan. Komandan hujan Mas ya. Dari komandannya dong. Ya, panglimanya, jenderalnya. Monggo, Mas. Monggo. Udah kelihatan kan? Paling gagah dewe duduk paling tengah gitu kan. Oh, saya namanya Nandar. Oh, Nandar. Mas Nandar. Nah, ini kayaknya nggak usah dikenalin lagi. Jiwanya salah berapi-api. Jiwanya selalu berapi-api. Tapi posisi jenengan di sini. Bolo dupa. Oh, kabeh bolo dupa. Ini Dan, Pak. Wakil komandan. Aku biasanya manggilnya Pak Bowo. Nah, ini sabun. Telat. Ya, silakan. Langsung cari posisi sing berkate ditokke. Nah, ini mungkin apa ya? Barisan relawan Tas Kombang yang muda-muda juga. Ya. Nah, kalau ini muda beneran. Udah beneran ya. Muda dhewe iki. Sek nom dhewe. Biar saya kenalin aja ya. Ya. Ini Mas Koko. Ya. Ini Pak Poniran. Ya. Dia orang yang paling kalem.
nggak pernah ngomong. Lah itu sehariannya prikonya enggak. Enggak banyak bicara. Nggak banyak bicara. Dia tipikal yang bukan kayak Bung Karno. Kalau Bung Karno kan banyak bicara, banyak bekerja. Iya. Nek beliau Iya. sedikit bicara, bahkan nggak pernah bicara, kerjanya giat. Berarti enggak pernah istirahat kerja. Oh, kerja terus. Mergone ra iso ngomong. Tapi malah dibutuhkan loh. Oh iya. Saiki akeh sing ngomong, akeh sing nganu janji ning ora. Jadi Nah, terus Ya, ada apa meneh? Mas siapa ya? nah, Jurianto. Nah, Mas Jurianto. Jurianto. Mas Juri, panggilnya Mas Juri. Jurianto. Ya. Oples. Mas Panggilannya. Oples. Mas Oples. Lebih enak kan manggil akrab ya. Iya. Terus ada Mas Singgi. Hajling. Ingat gak? Ingat gak? Sama beliau. Ingat gak? Dulu waktu itu kamu belum jadi host Panda. Masih jadi dukun gadung. Oh iya iya. Iya iya. Iya iya. Kalau sikit dhewe kan. Iya oke. Ada Pak Dwi. Pak Dwi oke. Ada Pak Nasrudin. Nasrudin. Oke. Pak Nas. Pak Nas. Tapi enggak pakai you karena. Oh? Enggak pakai you karena. Enggak, Nasrudin. Kok disensor? Jenderal Nain. Nasrudin itu aku mengingatkan pada ini. Pak Nas. Ya, jenderal besar. Nah, Tapi jangan dibahas, malah sensitif engko. Ada Pak Mar. Pak Mar. Maruto. Naruto. Angin berarti. Oh yo. Maruto angin. Ada Mas siapa yang tadi baru datang? Ipan. Mas Saya Ipan. paling muda sendiri. Yang paling muda sendiri. Ada Talwi. Luar biasa kan? Luar biasa. Selamat datang di kandang Barisan Relawan Tas Kombang. Monggo Mas. Siap. Lu aku jadi bingung iki ya saking pertama kali lo Ah, Panda dari yang lalu teng Kemuruyuk. Sekarang episode berapa? Lali mesti. tujuh. Episode 7 ya. Ya sih 7. Lali kok piye? Saking Kemuruyuke ya. Nah, Oke, komandannya saja langsung kita bongkar. Dedel. Kita bongkar. Tak ngombe sik, Mas. Santai mau Mas, ngombe ngerokok ora apa-apa. Baru ngopi. Jane iki baret kuwi. Apa to sih? Barat. Barat jajane anu, Mas. Kumpulan sing wong-wong kurang panas. Rada kurang. Lah kok kurang maras ki opo dikumpulke? Kok ora kalian? Padahal kan orang-orang barat itu semuanya pada kerja, tapi bisa meluangkan waktu untuk kegiatan sosialnya situ. Saya bilang kurang pas itu. Orang bilang duit tok Mas, tapi juga teh pikiran teh Mencari. nonggo. Tentunya barat kan intinya tujuannya dia mempunyai setiap anggota pasti mempunyai sosialnya tinggi. Iya. Biasanya atau istilah lainnya itu kadang nek do ngaran itu apa ya? Panggilan jiwanya itu ada di situ. Panggilan jiwa. Betul. Serem to iki. Kok tas kombang kok wong gendeng ya? Lah ditambahi jenengan. Ditambahi jenengan berdua lho. Intinya kita bergerak di kemanusiaan gitu. Sosial kemanusiaan dia Mas Standar. Tapi dalam lingkup khususnya di Tas Kombang. Khusus Tas Kombang tapi tidak menutup kemungkinan untuk desa lain toh. Bisa jadi. Bisa Tapi jadi. lebih kita khususkan ke Tas Kombang dulu. So, nek aku simpulkan masuk Ya. Baret ini adalah kumpulan barisan ora waras jadi sekumpulan orang Heeh. yang mengabdikan dirinya pada desa, ngaten nggih Mas? Iya. Sekumpulan orang mengabdikan. Mengabdikan dirinya pada desa, pengabdian tanpa batas. Nah, udah, baru sedikit loh ini Mas. Sebenarnya ada berapa banyak sih? Itu. Sebenarnya ada berapa banyak sih manusianya? 40 orang. 40. 40 orang. Itu manusia atau cendol dong? Tas Kombang, petang puluh wong Mengabdi. mengabdi barisan relawan Tas Kombang. Terus sekumpulan orang yang mengaku dirinya tidak waras. Iya. Ini adalah gerakan paling waras
Nek ada orang-orang di seluruh Indonesia punya rasa pengabdian yang luar biasa. Negara ini aman wes. Luar biasa kan? Iya. Bekerja semua. Ini bekerja semua nggak ada yang nganggur? Sekolah. Sekolah. Loh, Sekolah juga ada. sekolah. Bekerja. Bapak rumah tangga. Ngarit. Garis bawahi. Tukang ngarit. Ngarit. Kenapa harus seragamnya hijau gini? Saya kan waktu di era-era terdahulu kan pernah demo ya. Jadi agak trauma dengan baju-baju yang hijau. Terus siapa yang mau jawab nih? Monggo bandane niku. Aku meneh. Iyalah. Mewakili bendera. Sebenarnya kita ambil yang warna hijau biar menyatu dengan alam. Oh. Sisi kemanusiaan dan naturally. Iya. Apa sak. Naturally. Natural. Wes orang usah dibaleni meneh susah angel. Saya belum bisa Berarti selain kuwi kerjane iki apa wae, Pak? Baret. Selain Kerja baret maksudnya bukan kerja masing-masing, ada kerja kerja masing-masing ya, kerja baret maksudnya. Atau Pak Guru, monggo. Masing ge masing ge. Masing ge. Pak RT. Pak RT lah. Pak RT lah. Aku ku sing rada diplomatis ya. Yang punya apa? Wit ancar. Sing dhewe tancar. Kalau sejauh ini ya masih berkutat di lingkungan saja. Untuk kegiatan kami ya baru menyentuh untuk yang paling pengurangan untuk risiko kebencanaan, terus bantu-bantu sedikit untuk pengondisian beban masyarakat, termasuk evakuasi tawon, terus ada pemakaman dan lain sebagainya. Untuk saat ini kemungkinan baru itu saja. Maksudnya Kembang. apa ya, wilayah sosial kemanusiaan masih tetap bergeraknya selalu itu ya. Di situ. Untuk keluar pun kemarin juga sempat keluar di beberapa wilayah yang masih di lokalan untuk Manis Renggo. Manis Renggo. Ya insya Allah sedikit-sedikit untuk rekan-rekan ya yang warasnya sithik lah. Diwaraske. Berarti untuk alat-alat sendiri atau apa satu store bisa alat-alat sendiri sudah ibaratnya lumayan lengkap ya Mas. Untuk posisi sekarang peralatan itu ya alhamdulillah ada support dari pihak desa, Nggih. rekan-rekan sekalian juga alhamdulillah istilahnya dongkrong kantor dan lain sebagainya itu masih realitasnya untuk kemanusiaan ada. Oh, gotong royong bareng-bareng ya nih. Wah, itu benar nih. Ya itu di apa sithik lah. Tapi proses yang terjadi di lapangan memang seperti itu. Ini dari tadi aku penasaran banget. Sejarah baret. Terbentuknya itu kenapa? Terus kok iso nganti iki disebut kandang baret iki kan kudune markas menodo keren sithik ngono lho. Markas po. Markas po. Apa ngono kompi popo ngono lho. Sing rada terus iki artine iki apa segitiga itu konsultane niku sing kanu wenang. Lah monggo satu-satu lah sejarahnya dulu lah. Dulu di awal terbentuk. Sejarahnya dulu kita itu terbentuk dengan sendirinya, Mas. Jadi tidak dibentuk kita. Maksudnya rekan-rekan yang di sini itu dulu sudah mempunyai rasa kemanusiaan itu sebelum ada baret gitu. Terus kita kumpulkan gitu aja, kita satukan, kita numpuk terus jadilah nanti baret itu. Jadi sebelumnya ada relawan-relawan masih terjun di luar untuk ke beberapa tempat, tidak ke desa. Nah, kita kumpulkan di desa, terus kita waktu itu tahun 2015 bulannya Oktober tanggal 20, jadi waktu itu terbentuk baret. Dulu awalnya masih berapa orang itu, 6 orang sampai 10 orang itu, sampai sebanyak seperti ini. Nah, itu sejarahnya dulu. Nah, awal-awalnya itu kita bentuk itu karena waktu itu ada kebencanaan di Tas Kumbang, pohon tumbang. Ada pohon tumbang. Beberapa rekan itu yang ikut terjun situ, tawuran Tas Kumbang atau apa yang kayak rasa kemanusiaan kita kumpulkan. Nah, akhirnya lain kok terus begitu kita
bentuk barat kok terus ya ono mas musibah wae. Jadi, Enak kan. biasa Oh, iya kalau toh. kayak gitu alamiahnya seperti itu Mas Nandar. Kalau di situ ada film action, ada jagoannya pasti ada masalah. Berarti semakin banyak anggota baret, masalah kita film semakin banyak. Oh, jondongo. Tapi memang dari awal sudah baret namanya. Ya. Dulu baret Apa? 012 ya awalnya. Oh, baret. 012 waktu dulu. Kenapa nggak 212? Kenapa harus ada 012? Takut reoni lagi. Disensor lho iki. Karena kita sempat pasang banner waktu itu di sebelah timur Puskesmas itu. Iya. Banner sekretariat Baret 012. Baret 012, maksudnya 012 itu apa Mas? 012 itu kode desa. Kode Oh. desa Taskombang itu 12. 012 terakhirnya. Jadi Baret 012 itu adalah 012-nya itu kode desa. Desa lain mungkin kodenya berapa, tapi kalau Beda-beda. di Taskombang 012 itu untuk nama, tapi ya untuk nama itu kita simpel aja 012-nya nggak usah kita pakai. Pakai baret aja. Ya. Wah, baret itu juga termasuk Mas Nandar itu yang reko-reko gawe ukara baret itu barisan relawan Taskombang. Ya, nambahin sedikit tentang awalnya dulu. Mas Nandar bercerita memang dari beberapa orang yang saat itu ketemu, walaupun saya sendiri sebenarnya sama Mas Nandar itu konco SD, ini nggak tahu ketemu suwe. Padahal main cerah, tapi lama nggak komunikasi. Akhirnya ketemu lagi, komunikasi lagi, Mas Nandar sudah berada di relawan di lereng Merapi sana. Saya juga saat itu juga pernah terjun ke relawan. Akhirnya kita ketemu, ngobrol-ngobrol, terus gimana kalau kita kumpulkan orang-orang sing punya jiwa-jiwa sosial, yang orang-orang yang pokoknya duwe rasa sosial kemanusiaan untuk desa Taskombang ini kita kumpulkan. Saat itu diundang, tepatnya di rumahnya Mas Nandar juga saat itu. Oh, Nah, memang sing gawe ukara Mas Nandar berarti. Nggih. Iya meng gawe tukang gawe perkara ya. Ah. Wong reka-reka makane ya meng wong ora waras. Niku wae. Termasuk terus kita saat itu undangan disebar termasuk dari desa kita undang. Jadi yang undang kita, makanya tadi Mas Nandar ngendika bahwa Baret itu bukan dibentuk tapi memang terbentuk dengan sendirinya, bukan pemerintah desa yang membentuk saat itu. Dari tahun 2005. Nah, termasuk saat itu dari pemerintah desa sing hadir itu adalah Pak Arif Sumarno. Saat itu kaur umum. Itu Pak Arif Sumarno juga rawuh. Terus akhirnya jadi pengurus juga di Baret, menjadi bendahara saat itu. Kaur umum di Baret Jadi bendahara. Orang Dia pikiran namanya kasih duit tok. Jadi sebelum jadi lurah, Pak Aris itu sebelum jadi lurah. Jadi memang Baret ini sudah terbentuk sebelum Pak Aris Sumarno menjadi lurah. Itu kurang lebihnya. Ada tambahan? Tambahan lagi. Ini biar apa? Biar Ya, nek saya menambahkan sejarah ya. Sejarah itu saya masih ingat betul, itu dulu saya masih menjabat selaku ketua RW. Itu kita diajak Musdes. Nah, di dalam Musdes itu saya ingat betul. Termasuk ini pelopor karena beliau ini yang mengusulkan kita untuk desa itu membentuk relawan karena kita pengalaman dari bencana Merapi tahun 2010. Bahkan di desa ini dijadikan pos pengungsian Merapi ya. ya, Iya. maksudnya pengungsian untuk ini darurat. Jadi Aha. ketika di wilayah utara itu sudah tidak, istilahnya dikatakan sudah tidak aman, itu kita ditunjuk untuk menjadi pos kedua setelah dari pos pertama itu. Nah, terus di 2010 itu dengan serta merta dalam waktu 1 jam itu kalau tidak salah balai desa ini udah penuh, baik dalam maupun di luar ini penuh dengan pengungsi. Dan di sini belum terbentuk relawan ya, dan itu baru, maksudnya baru ada beberapa orang yang memang jiwanya sudah tergerak di relawan dan bergeraknya di
luar Taskombang, maksudnya di Manis Renggo, di Merapi atau di mana gitu. Nah itu juga melihat dari keprihatinan itu sih pengalamannya. Jadi terus beliau ini mengusulkan, tapi sempat 2 kali musdes kita ditolak. 2 kali musdes, saya ingat betul 2 kali musdes kita ditolak. Setelah jadi camp pengungsian itu. Iya. Setelah jadi camp. Berarti kalau misalkan lihat camp pengungsian 2010 kalau nggak salah ya. Iya 2010. 2 kali musdes berarti 2 tahun. Iya. 2 tahun ditolak. Kenapa ditolak, Pak? Ya kita nggak tahu sih itu karena memang kebijakan desa. Tidak diterima. Ya bahasa saya Harus bahasa apa gitu lah. ya memang memang maksudnya bahasanya Belum saya diterima. memang Belum diterima. karena pada saat itu kita memperjuangkan juga niat kita memang untuk sosial, tetapi kenapa jawaban seperti itu loh, ada waktu itu kan 2 kali ditolak. Terus ya itu tadi seperti yang dikatakan dan Barat itu kita bergerak dari luar dan kumpul terbentuk baru ada support dari desa itu. Setahun berapa udah disupport? 2015 berarti 2010 ya, sampai 2015 sempat 2 kali tidak diterima. Belum diterima. Kenapa belum diterima, Dek? Karena ditolak. Nah, ditolak sama siapa ya, Pak? Pasti lurahnya belum Pak Aris waktu itu. Belum. Harus belum. Masih tahu. Berarti bertahan 5 tahun ya? 5 tahun menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk. nah bentuk ya Iya, OTB. Pergerakannya masih agak sedikit liar. Bayangan. Enggak bayangan juga, bayangan yang tidak diakui, bayangan diakui loh. Tapi bisa tabah kayak gitu ya? Bener gak waras kalian semua? 5 tahun bertahan. Kamu Aku orang tahu bertahan aku lagi aku. Sumpah lo. ini urusannya sama desa loh. Bener Mas. Urusan sama desa 5 tahun belum diterima. Aku pengen ngomong ditolak sebetulnya gitu. Belum diterima. Masa ditutup-tutupi. Kamu 2 tahun loh, baru sama 1 orang. Laki-laki macam apa kamu? lah masuk Seperti kan orang fokusnya aku tiba-tiba belajar mulai Bukan, ini luar biasa. 5 tahun bertahan. Setia banget, loyalitas yang luar biasa. Tanpa gaji, ya Tanpa dukungan, masih tetap bergerak untuk sosial kemanusiaan. Kurang edan piye coba. mulai memang ngomong edan kabeh. Barat tuh orang gila semua. Oh. Lanjut Mas, aku seneng nih. Barat itu isinya orang gila semua. Gabung ketemu, kayaknya Taskombang bukan lagi nih, rumah sakit jiwa jadinya. penampungan Bukan, orang gila beda. Kalau yang di rumah sakit jiwa itu ODGJ. Nah, hati-hati disomasi. Banyak lo tadi kelopon matur lo, banyak lo sekarang. Artinya begitu 5 tahun itu Mas masih tetap intens, konsisten untuk membantu. Sporadis mana? Jadi belum terorganisir. Personel bergerak pun mereka ya tetap menghadapi kejadian yang ada di hadapannya. Cuman paling yang terkontrol terlihat ya orang-orang itu saja, karena untuk personel juga masih sedikit. Dede, aku ini ya Mas, aku jadi agak tertarik, agak jiwa kritisku tiba-tiba muncul. Oh silakan. Ketika tahun 2015 terbentuk secara organisasi terbentuk, kok tiba-tiba diterima? Apa nggak tiba-tiba? Apa melalui proses yang panjang? Artinya pendekatan kepada desa dan lain-lain. Apa ada pendekatan secara personal atau kok bisa diterima? Tiba-tiba sekarang berdirilah Kandang Baret di sini. Terus di samping itu kan dulu kalau nggak salah 2015 itu dari kabupaten itu memang itu ada instruksi desa itu ada wadah relawan desa. Gitu. Makanya ada wadah untuk khusus untuk relawan desa itu. Makanya terus kemungkinan besar karena itu beberapa desa itu membentuk Termasuk nama Baret itu. Termasuk nama Baret akhirnya dikukuhkan. Iya.
Wih, desa Taskombangan. panjang ya prosesnya. Panjang 5 tahun. Dan kita awal baret itu kita alat juga seadanya sepunyanya. Kita belum punya senso itu belum punya. Pertama kali itu tahun berapa nih? Sing kita senso itu tahun Ya, 2016. Itu 16 akhir bulan sama bulan November Sambi. setahun setelahnya diserai jadi sama Pak saat itu yang menyerahkan Pak Aris. Iya, Pak Aris Sumarno yang Masih menyerahkan KU ya? Kaur sekaligus bendahara desa. Nggak mumet nggak sih? Itu diserahkan di rumahnya Mas Nandar. Bendahara nih nggak ada duitnya. Aku nggak berani kalau pergi ke desa. Iya, men. Wih, monggo dek. Aku speechless sebetulnya. Speechless apa? Nggak bisa. Cuma berpikir bahwa Baret ini luar biasa ya. Tidak diakui 5 tahun oleh desa loh. Bukan tidak diakui, belum diterima dengan legal, masih illegal logging. Tapi masih tetap konsisten. Bahkan konsistennya tidak hanya di desa Taskombangan. Konsisten sosial kemanusiaannya ada di desa di wilayah-wilayah lain juga. Artinya bagaimana keharuman nama desa memang kawan-kawan ini semua yang bawa. Ya begitulah. Iya. Nah, monggo deh. Aku ki yo kentekan kata-kata. Soalnya aku ya ora iso gak habis pikir lho. 5 tahun perjuangan seperti sing jenengan ngendikake. Perjuangan yang sangat panjang dan sangat berat Dan berliku-liku. Dan berliku-liku. Biasanya kok kan ngono kuwi mandek tengah dalan wis bar mulai. Bar. Mutung Mas. Mutung ora ada apa-apane kok. Jangan airane kok piye. Itu loh, itu juga jadi pertanyaanku. Apa bener nganti saiki iki ra ono danane? kaitan dibayar memang kita tidak dibayar tapi untuk support peralatan itu Ya. dari desa sudah ada perhatian mulai Sudah setelah perhatiannya sudah sudah banyak lah ya. Iya. Karena dari dana desa memang ada plotting untuk anggaran kebencanaan. Oh. tapi misal itu dikasih bayar udah mau kok. Lagi anu nyun sewu, umpama kita ini seperti nangani Covid kemarin. Iya. Kalau teman-teman ini tahu ada bayarannya, malah nggak nyun sewu loh. Nggak malah nggak pada datang. Gendeng Itu ini. Nah. Saya itu di suatu tempat ditanya sama orang luar Taskombangan. Apa relawan Taskombangan itu rane bayarannya kok piye? Saya kan juga nggak tahu. Nggak kan tahu. Saya jawab nggak ada, memang nggak ada. Memang nggak ada itu. Nah, gue jalur bayar kok piye? Ya makanya. Sik Mas ngapunten, maaf. Nggih. Aku agak tertarik dengan perkataan jenengan. Nggih. Bahkan ketika ada uang Tolak. Nggih. Ben kita dalangi. Nah, ada cerita gini lagi Mas. Pak Lurah ya pas ibu apa ya? Sing nang kebon. Iya. Nah itu Pak Lurah itu kan ikut dampingi Nggih. teman-teman relawan. Ah. Nah ada yang salah satu warga itu kan ada yang bilang, Heeh. iki jangan-jangan cuma untuk bisnis. Mm. Pak Lurah kan sebagai jiwa relawan juga langsung muncul dia. Iya. Beliaunya langsung dideketin orang ini. Mas ngapunten, maaf. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada bisnisnya, nggak ada. Langsung dijawab Pak Lurah begitu langsung. Diem orangnya itu. Niku mboten bayaran kok niku relawan desa niku. Karena Jadi- tahunya orang sana itu karena di lain tempat meninggalnya di Taskombangan, tapi rumahnya kan bukan Taskombangan, tapi dikubur di sana. Terus yang kan di sini terus itu tadi sampai pemakaman. Terus Pak Lurah itu cerita kalau ada warga sana, "Wes ban, rapopo anu ungkae bayarane gede kok yuan." Terus didatangi sama Pak Lurah itu seperti yang dikatakan Mas Anis itu. Bahwa terus Pak Lurah ngendika kalau memang niku mboten bayaran niku relawan desa. Ini mboten ada bayaran. Iya ya. Piye yo? Aku Nek umume lho. Heeh. Umume lho Mas. Jadi ring arah waras teman. Sik umume. Nek umume lho. Duit wis kantong masuk kantong. ini enggak ditolak ya. Ada
ternyata masih ada kumpulan manusia seperti ini ya. Ini kan kalau peralatan relawan, Bang. Iya, Peralatan memang disupport dari desa. Memang Iya. ada anggaran kebencanaan. karena memang ada anggarannya. Iya, memang ada Nah, anggaran kebencanaan. artinya Baret ini sudah bergerak walaupun secara legitimate tidak diakui, tapi tetap bergerak. Bahkan ketika ada sentilan aku udah ngamuk itu. Wah, tak tinggalin kamera. Wis. Itu bayaran piro? Ngono. Wah, udah pegang kameranya bikin sendiri warna desa sana. Nah, gitu. Tapi ya gempong kuwi ya. Berarti. Sama tuh berarti Mas. Ah. Juga kita sama. Iya, tapi ini luar biasa loh. Tetap jalan sampai sekarang. Nah, untungnya ini orang-orang barat ini wis wong-wong ora waras. Ini ketambahan jenengan. Wih yo padha le ra waras. Tambah leh los. Pak Lurah sembuhkan kami, Pak Lurah. Nek mari ora gayeng. Nek mari ora gayeng. Ojo. Jangan sampai sembuh kita ya. Jangan sampai sembuh. Malah justru ini banyak diuri waras men saya oke. Jadi bukti Ora mundur iki. bukti ada seorang guru saya. Beliau di samping saya. Mengatakan bahwa kowe iki kerja sih, aja mengharapkan hasilnya. Lakukan yang terbaik. Di Bhagavad Gita kan juga ditulis. Kitab Bhagavad Gita. Krishna mengatakan pada Arjuna, lakukanlah saja dharmamu, jangan mengharapkan hasil. Niscaya kok akan mencapai puncaknya. Seperti yang dikatakan Krishna ini. Ya nyatanya kita kan puncaknya. Belum ya. Ya belum. Ibaratnya sekarang kan sudah Barat dikenal ada legitimasi dan lain sebagainya. Tempatnya ya wis bagus, apik ngene iki dan lain sebagainya wis saya oke. Ini mergane singgup kok, Mas. Hah? Maka dibagusin. Mergane le sini. Ya termasuk ini kita bisa ngerehab dulu ini kayak kandang. Oh, itu sebabnya kenapa namanya kandang Baret. Oh. Ceritanya dari tekan ini yang lebih tahu Mas Inggi mungkin lebih tahu. Ini dulu sejarahnya untuk ruang diesel zaman belum ada listrik dulu. Tapi saya belum ingat, belum lahir. Tahun 70-an itu Mas. Tahun 70-an. Itu tas Bang udah ada listrik. Kandang diesel itu, kandang diesel. Sudah ada listrik. Kondangnya di sini dulu anggarannya dieselan. Dieselan. Karena di sini untuk mesin diesel. Terus akhirnya diesel itu listrik sudah masuk, diesel sudah tidak terpakai dan sudah tidak ada setahu saya. Ini jadi singup wis kaya kandang tidak terawat. Dan tidak terawat. Kita dibiayai oleh desa untuk merehab ini, dijadikan poskone Baret. Tapi karena dulu ini sejarahnya kenapa tadi ditanyakan kandang Baret. Dulu ini sejarahnya kenapa menjadi kandang Baret. Dulu kayak kandang Mas. Dulu kayak kandang terus akhirnya direhab jadi seperti ini. Ini untuk Baret. Jadi segala peralatan Baret kita ngumpul di sini, dikumpulkan di sini, terus kegiatan kita fokusnya di sini. Ya ketika nanti kita keluar urusan masing-masing dari ini, nanti pulang ke kandang ya kandangnya Baret ini. Kayak pitik metu golek pangan ini kandang. Jadi ini sejarah kandang Baret itu seperti ini. Dan ini memang dibiayai oleh desa dari dana desa. Iki kan digambar ini iki simbole Baret iki maknanya apa tuh? Iya tuh. Biasa gawe kowe iki. Ini desain kreatornya Mas Agus Wibi. Iya, Agus Wibi. Mas Wibi. Sebenarnya kita ambil logo ini juga waktu itu berunding beberapa orang ya, 3-4 orang ya. Kita juga membuatnya juga otodidak. Yang pertama mungkin dari segitiga biru ini ya. Karena kan segitiga biru ini kan sebenarnya kan lambang kebencanaan kayak BNPB kan pakai segitiga biru. Kita sebenarnya ngiling dari situ sih. Ya. Jadi intinya kan lingkupnya di kemanusiaan yang juga ini. Terus jika juga bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat, itu kan dari segi bergabung ini. Terus ada arah mata angin ini. Arah mata angin ya intinya kita bekerja sosial itu juga
tidak pilih-pilih tempat. Jadi sebenarnya selama kita bisa, kita keluar gitu loh. Entah itu dari sudut manapun kita keluar gitu. Tapi ya itu selama kita masih mampu, kita nggak mengharuskan juga loh Mas. Jadi kalau di bar itu nggak mengharuskan, misal dia kondisi anggota baru bekerja, kita nggak mengharuskan harus ikut gitu. Sebisanya kita yang berangkat berapa ya itu yang kita seadanya saja. Jadi ini arah mata angin utara selatan kan segala penjuru. Nah, entah itu apa saja mungkin dari ada musibah pohon tumbang, kemudian ada tawon kayak gitu ya. Selama masyarakat minta bantuan apa ya, selama kita mampu kita usahakan. Itu. Kalau merah putih ya tentunya harapannya kan warna putih itu kan warna ketulusan Mas. Kita itu bekerja dengan tulus ikhlas, nggak ada tendensi apa-apa, nggak butuh bayar itu juga nggak itu putih. Dengan misalnya kita seperti itu ya, makanya kita harus berani, menyerahkan keberanian. Selain itu dia mengadopsi warna merah putih kan warna bendera Indonesia. Nah, itu. Tali yang terakhir itu tali itu simbol silaturahmi, simbol kebersamaan. Kita terikat oleh sebuah tali silaturahmi untuk kebersamaan. Baret itu berjalan bersama-sama. Jadi ya kalau tidak seanggota baret ya semuanya di situ ada mempunyai tupoksinya masing-masing. Nanti nggak harus, mungkin ada anggota baret yang tidak aktif deh. Nah, itu bensa aktif tapi dia masih pasif lah. Itu pun juga kita tidak masalah. Karena sewaktu-waktu meskipun dia pasif pasti kita butuhkan juga. Nah itu. Jadi nggak harus yang aktif saja. Dia pasif pasti kita butuhkan juga. Itu intinya itu. Tertanam harapan apa? Iya. Di Baret tertanam harapan apa? Saya nggak pernah percaya bahwa ketika ada Baret, kita udah ikhlas aja, ikhlas tanpa harapan apa-apa, hilang pikiran kita berarti. Ini satu-satu nih, biar semuanya ngomong. Biar durasiku lebih panjang. Perhatian dari sana. Iya. Tertanam harapan apa? Kok masih mau-maunya nggak waras? Tetap ada di Baret, bersinergi terus, tali silaturahminya nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi di personal, di masing-masing tertanam harapan apa di Baret, Mas? Harapanmu piye? Kowe melu relawan iki apa ngono gambarane gitu. Orang ingat tahun 2010 Mas. Waktu erupsi Merapi. Relawan itu kan ada gugur 2. Di evakuasi Mbah Marijan. Karena hati dia itu tulus menolong dengan ikhlas. Bahkan nyawa aja rela bilang. Dari situlah saya ikut. Oke. Harapannya ini bukan harapan orang biasa ini. Lanjut dulu nanti baru kita sampaikan. Oke. Harapan atau kesana dulu Pak Maruto. Ini aja dulu depan dulu. Ya kalau saya kan ini Mas, terus terang saya itu junior di Baret ini, junior saya itu tua tapi junior, karena kok saya lihat teman-teman itu kok setiap ada bencana di sana dia berangkat tanpa disuruh, tanpa ada komando disuruh. Saya tergerak hati, saya ikut aja kayak. Harapan saya itu biar gimana ya, orang-orang yang kena musibah itu diperingankan bebannya tanpa nyuwun sewu, tanpa keluar biaya, tanpa keluar biaya sepeser pun, dan tidak ada perasaan apapun Mas. Jadi saya terus tergerak hati, saya ikut. Itu aja. Terima kasih. Makin deg-degan. Pak Maruto, Pak. Harapan saya buat organisasi Baret itu sebenarnya lebih majunya, lebih kuat, lebih tanggap, dan maju lagi terus, pantang mundur untuk kegiatan Baret. Sebenarnya saya di sini cuma warga pendatang, gitu. Asli saya Rambanan Sleman, tadinya Palembang. Tadinya saya bergabung di kelurahan sebelah, Taman Matani, itu Istam. Nah, di situ saya permula itu melamar di sana itu karena jiwa saya gimana terpanggil
orang-orang pakai baju oranye koyone Keren. bukan keren. Nah, ini punya jiwa yang gimana istilahnya tuh, punya hati yang baik, mau membantu orang lain tanpa dapat bayaran. Kenapa saya tidak seperti mereka? Padahal saya kan, ya saya alhamdulillah fisik saya normal, kan normal. Ya untuk kelebihan masalah yang lain mungkin saya ada kekurangan kan gitu. Kenapa jiwa saya berkata saya mau membantu orang lain itu karena ikhlas, bukan tanpa bayaran ataupun hasil apapun gitu. Kalau saya bisa membantu dengan tenaga ataupun gimana ya, yang pokoknya yang intinya untuk kebaikan lah, kenapa saya tidak lakukan? Intinya santunya pokoknya saya bergabung di relawan, pengen relawan itu lebih maju dalam arti berjaya di daerah Taskombang gitu aja. Itu tujuan dari Pak. Makin speechless saya. Pak Nas. Ya karena harapan saya pengen gimana ya, ingin meringankan orang-orang yang pada ingin terkena bencana gitu. Jadi gimana ya, jadi hatinya kepanggil pengen kalau ada umpamanya pohon tumbang apa pengen, tadi nggak disuruh pun pengen ikut membantu gitu intinya. Udah gitu ya. Ngopi sik. Saya ngopi sik. Arep ngomong apa langsung aku. Idem wae. Senior lho. Senior foto wae. Hah? Sing aku lu. Idem wae, idem. Lanjut. Ya mungkin setelah Lanjut. kita terbentuk jadi organisasi, mungkin kita juga mau berbuat ada kemanfaatan, karena hidup kan cuma istilahnya kita berbuat untuk di akhirat nanti. Jadi hidup kita untuk konco-konco relawan ya ada manfaatnya minimal untuk warga kita sendiri. Itu aja. Mas Jun. Kalau saya simpel aja, untuk harapan saya ikut di Baret, jadi biar bisa membantu warga sekitar jikala ada musibah. Itu aja. Mantap. Mas Nandar. Kalau saya coba prinsip sih, kalau bisa kita itu bermanfaat buat orang lain, saya aja. Sebisa kita membantu orang lain, kita bantu gitu loh. Jadi intinya tidak mengharapkan imbalan apapun, tapi bermanfaat buat desa, bermanfaat buat masyarakat. Jadi intinya itu kalau saya. Jadi memang ya kadang kalau keinginan di organisasi saya tuh Baret itu bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, kita punya usaha apa gitu. Keinginan itu masih yang belum tercapai selama ini. Ada impian untuk Baret mandiri. Iya, saya punya impian seperti itu. Apa itu dan? Mantap. Aku speechless ya. Ayo sebetulnya saya cari dewe saya menarang ngarang. Kita bawa dulu. Ini nanti pakai bahasa batin nanti. Saya syarat. Saya untuk harapan sih mungkin sudah terwakili sama rekan-rekannya. Harapannya kita sampai sebagai manusia itu manusia yang paling baik kan manusia yang bermanfaat buat orang lain. Itu harapannya itu sudah terwakili, dan untuk kelanjutannya sih saya berharap Baret itu tetap ada. Jadi, kalaupun nanti kita yang istilahnya udah sepuh-sepuh atau mungkin secara fisik udah tidak mampu, itu akan ada regenerasi baru dan tetap bertahan dengan jiwa kemanusiaannya. Amin. Itu aja. Amin ya Allah. Mantap. Mas Koko. Iya, sudah terwakili semua sebenarnya. Memang yes manfaatnya untuk biar kita berguna untuk orang lain gitu saja. Jadi secara manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk bisa membantu orang lain. Terus harapan, kalau harapannya Baret ini tetap kompak, tetap solid. Oke. Jangan Jangan tergoyahkan. tergoyahkan. Terus ini sing paling membuat saya pengen apa istilahnya semakin
ngomongnya ini angin. Aduh, Pokoknya maju ya. Itu menulari kanca-kanca masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita itu nulari soyo akeh sing ra waras ngene iki. Jadi nanti yang akan membantu itu akan lebih baik. Intinya gitu. Ini sudah terwakili semua. Intinya gitu Mas. Matur nuwun. Nggih. Idem. Nah. Mantap, ngaten Mas. Kalau di ngomong kayak gini ngomong nggak bisa. Cara spesies saya, kesimpulannya seperti ini. Barisan relawan Tas Kombang menjaga hati dan jiwa agar tidak bimbang, mengawal desa untuk berkembang, bersih hati dan niat suci pedoman yang dipegang. Baret adalah relawan, tempat berkumpul saudara dan kawan, setia dan loyal terhadap pimpinan. Stabilitas desa adalah bentuk perjuangan. Barisan relawan Tas Kombang adalah mata tombak yang siap menghunus pada sasaran tembak. Tegak laksana karang yang tak goyah diterjang ombak. Sosial kemanusiaan yang masif dan terus bergerak. Amin amin amin. Amin, amin. Monggo, Mas. Nah, belum ya Mas. Oke. Ini cuman ini aja. Tadi tak pikir-pikir karena kita secara personal, secara fisik kita tidak bisa berangkat dan ikut istilahnya andil dalam kegiatan karena saudara kita yang ada di Jawa Timur untuk di Semeru sekarang lagi berduka karena ada erupsi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan warga Jawa Timur, untuk keselamatan relawan dan juga untuk keselamatan alam di wilayah Jawa Timur. Itu aja. Jadi mohon maaf karena kita secara benar kita relawan tapi untuk fisik kita belum bisa berangkat ke sana membantu, tapi doa kita bersama untuk mereka-mereka yang berada di Semeru, semoga semua diberi keselamatan. Amin amin amin. Amin. Kita berdoa dulu, mengingat cipta sejenak. Mengingat cipta sejenak. Monggo, pimpin. Oh, teruntuk para orang-orang dan para keluarga dan juga mungkin ada yang punya sedulur di daerah Semeru, Lumajang dan sekitarnya yang terkena seleksi alam, bukan bencana ya, seleksi alam. Para korban yang terseleksi oleh alam, kita hentikan sejenak, kita minta kepada Gusti Kang Hakarya Jagat Pada Semesta untuk mereka-mereka. Monggo berdoa dimulai. Oke, sampun tetap. Monggo, Mas. Oke. Jadi singkat padat jelas. Nang kesimpulannya ini adalah saya nemukan kata-kata tanggaping jiwa rajuting rasa. Tanggaping jiwa rajuting rasa adalah menanggapi panggilan jiwa, merajut rasa kemanusiaan. Itu yang saya dapatkan dari podcast Panda malam hari ini dan juga menjadi sekiranya menjadi pelajaran lah, menjadi apa ya, suatu hal yang berarti untuk kita semua. Oke, wis matur sembah nuwun sadayana. Terima kasih Bapak-bapak, Mas-mas Baret, terima kasih Mas Notulen dan semua tim. Oke, kita tutup. Wah, suasananya guru-guru berdoa. Oke, gak apa-apa. Kita terima kasih penonton setia Panda. Kita tutup. Gangsal sekawan 3 kali setunggal. Tutup lawang si Gotaka. Untuk Indonesia kita punya semua, 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia jadilah legenda, kita bisa dan percaya.